sudah dikubur, terlepas sudah kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada seorang muslim yang mukallaf. Ada lagi yang meninggal dunia ini nanti gimana sholatnya, diqadha oleh keluarganya? Tidak ada. Gimana puasanya diqadha oleh keluarganya? Tidak ada. Kecuali orang ini semasa kita dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait daripada babul libas yang berkaitan daripada pakaian, adat berpakaian, hal yang diperbolehkan dan yang dilarang di dalam berpakaian, baiknya di dalam sholat, begitu juga di luar daripada ibadah sholat. Sekarang kita membahas tentang Kitabul Janaiz, pembahasan tentang jenazah, tentang kematian. Sebelumnya kita membahas tentang nikmat dunia yang berkaitan daripada harta, berkaitan daripada kehidupan, kemewahan. Maka sekarang kita membahas tentang pemutus daripada kenikmatan itu semua, yaitu kematian. Maka Kitabul Janaiz, janaiz itu makna daripada ataupun jamak daripada jenazah. Kalau istilah kita menyebutkan jenazah. Jenazah itu adalah makna secara lughawi itu tertutup. Berarti kehidupannya sudah berakhir, tertutup sudah kehidupannya di dunia. Tertutup dari kenikmatan dunia, tertutup daripada dunia dan lain sebagainya. Berarti kalau istilah jenazah itu orang ini sudah terbengkak ataupun berbaring di atas keranda. Maka ada istilah orang-orang tua kita ataupun guru-guru kita, rajin-rajinlah ke masjid sebelum engkau dibawa ataupun digotong menuju masjid. Terkadang posisi kita di belakang, tapi pas kondisi tertentu posisi kita di depan imam, tapi kondisinya tak bergerak lagi, Pak, sudah meninggal dunia. Maka di sini diuraikan oleh para ulama, jenazah ataupun disebut dengan mayit itu yang qasimu alal qismain, terbagi dua. Ada namanya mautus shaghir ataupun al-mautul hissi, dan yang kedua adalah al-mautul kabir, istilahkan dengan mautul hakiki. Ada mati yang sebenarnya, ada istilah mati-matian, ya, seperti itu, ya. Mati yang tidak sebenarnya ataupun kategori mati kecil itu hanya sesaat saja, kemudian Allah hidup kembali. Berarti istilah bahasa kita jadi-jadian lah, ya, mati sebentar hidup lagi. Berarti tidak mati hakikat, ya, seperti itu. Tapi dalam syariat, kalau kita lihat, ya, di Indonesia sering beberapa media ataupun beberapa perfilman, dunia perfilman dengan judul pocong dan lain sebagainya, itu pada akhirnya tidak ada, ya. Orang yang sudah meninggal dunia secara hakikat ataupun mati kabir, maknanya adalah tidak akan mungkin kembali ke dalam kehidupan duniawi. Maka ada namanya alam barzakh. Barzakh itu maknanya pemisah, barzakhun la yabaghiyah. Berarti dua alam yang terpisah, tidak bisa saling memasuki daripada makhluk yang ada di dalam alam itu untuk berpindah. Maknanya adalah orang yang sudah meninggal dunia tidak akan bisa bangkit kembali ke dalam kehidupan dunia, tidak ada. Maka istilah orang yang tidak diterima tanah dikarenakan dosanya banyak, orang yang tidak diterima tanah dikarenakan suka mengambil daripada batas tanah orang lain. Terkadang kan ada istilah di masyarakat itu untuk secara hakikatnya, jangan ambil tanah
diterima oleh tanah, berarti awang-awang tidak diterima oleh tanah. Secara hakikat memang tidak ada. Kalau sudah ditanam, ya sudah selesai masa kawan itu. Kan lagi, kemudian lompat-lompat, ini capek betul lah hidup. Lompat-lompat itu capek ya. Tapi luar biasa kalau Indonesia ini ada ya seperti itu, ada namanya pocong lah, sundel bolong lah, suster mesot dan lain sebagainya. Tidak ada. Pada hakikatnya dalam Islam itu tidak ada. Yang ada itu cuma dua, mati secara kecil ataupun secara hissi, dan yang kedua adalah mati secara hakikat. Kalau mati secara hakikat, Bapak Ibu tidak akan mungkin lagi, udah beda alam. Alam dunia masuk ke tahapan kehidupan selanjutnya. Apa kehidupan tahapan selanjutnya? Alam kubur ataupun alam barzakh. Itu belum termasuk kategori akhirat. Alam akhirat nanti ketika sudah dibangkitkan, terjadi hari kiamat, maka namanya ada alam akhirat. Kenapa ada alam akhirat? Akhirat itu berarti alam yang terakhir, tidak ada kehidupan setelah kehidupan. Berarti kalau barzakh belum termasuk kategori alam akhirat. Itu baru permulaan alam setelah kehidupan kita secara hakikat. Itu permulaan. Tapi ketika sudah ditanam, sudah dikubur, terlepas sudah kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada seorang muslim yang mukallaf. Dan yang meninggal dunia ini nanti gimana sholatnya, diqadha oleh keluarganya? Tidak ada. Gimana puasanya diqadha oleh keluarganya? Tidak ada. Kecuali orang ini semasa hidup masih memiliki hutang, masih memiliki hutang puasa, masih memiliki hutang harta, itu wajib diganti. Diqadha, qadha itu maknanya ganti, ya, diganti oleh keluarganya. Sampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia masih memiliki hutang puasa, maka dibebankan kewajiban itu kepada keluarganya untuk mengganti. Maka tuliskan hutang itu berapa, baik ya hutang kita kepada Allah, begitu juga hutang kita kepada umat manusia. Karena itu dua hal yang memang tetap wajib untuk kita ganti, ya. Maka bagaimana mungkin kita mengganti puasa daripada mak kita, orang tua kita, keluarga kita, kalau kita tidak tahu berapa hutang daripada puasanya? Maka jelas kata Allah, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ketika kita bertransaksi dengan cara yang ditangguhkan, maka catat berapa hutang kita, berapa hutang puasa kita. Terkhusus bagi kaum ibu ketika memasuki Ramadan, kalau ibu ini tidak boleh berpuasa karena kedatangan haid nifas, maka dicatat biar keluarganya tahu ketika meninggal dunia. Yang namanya ajal, ini kita membahas tentang kematian. Kita tidak tahu kadang ada orang yang lagi sholat di dunia ini husnul khotimah, ada orang yang main judi meninggal dunia ini su'ul khotimah. Dua saja, yang pertama mati secara baik, yang kedua mati secara mengenaskan. Dua saja. Maka kebiasaan kita akan Allah matikan seseorang itu sesuai dengan kebiasaan mereka masing-masing. Maka Bapak Ibu, kalau terbiasa kita mendatangi majelis, bisa jadi nanti meninggalnya kita itu di majelis. Tapi sukanya kita bermaksiat, nongkrong, tidak ada makna dan lain sebagainya, bisa jadi matinya itu adalah sesuai dengan kebiasaan kita. Maka kita sampaikan pada orang-orang tua, bukan hanya orang tua sih sebenarnya, orang muda juga seperti itu. Ya, kalau sudah usia di atas rata-rata 50-60 tahun, tidak ada lagi yang namanya karaoke-karaokean. Nah, ini terkadang ada orang tua yang membantah itu kan bagian daripada kehidupan. Bahkan ada perlombaan karaoke. Ini sering kita sampaikan dan juga kita tegur.
Ya, takutnya ya ketika kita narik suara, ya ruhnya tak sampai lagi, nafasnya tidak dikembalikan oleh Allah, selesai kawan itu. Berarti ini husnul khatimah atau su'ul khatimah? Ya su'ul khatimah. Karena kondisi ketika itu tidak baik. Kondisi ketika itu tidak baik. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tua ini, kalau istilah orang tua dulu, kalau sudah usianya 50-60 tahun itu sudah masuk kategori masa senja, usia yang sudah senja. Senja itu kan tidak terlihat di pagi hari, itu fajar. Kalau senja itu terlihat menjelang terbenamnya matahari. Senja itu berarti detik-detik terakhir matahari terlihat. Maka itu maknanya usia senja itu berarti, oh ini masih panjang usia saya. Ya, kalau senja itu hanya beberapa saat lagi, kita tidak tahu apakah menit, jam, hari atau bulan atau lebih daripada itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembuka yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab Kitabul Janaiz? Apa kata Rasulullah? Aksiru dzikra hadhil lazzat. Maknanya adalah perbanyak untuk mengingat yang dapat memutuskan daripada lezat. Lazis itu lezat ataupun kenikmatan. Apa yang memutuskan kenikmatan kita? Jabatan kita terputus bukan dikarenakan habis masanya 5 tahun, bisa jadi baru 20 hari, 1 tahun itu terputus. Terputus kenapa? Ya karena didatangi malaikat maut. Nggak bisa satu periode lagi setelah itu. Terkadang kita terlalu pede. Nah, pedenya seperti apa? Kayaknya saya masih lama, ya masih lama. Ternyata besok kawan ini yang diumumkan di masjid dari rojo. Nah, ada lagi yang namanya penyesalan itu Bapak Ibu munculnya di awal atau di akhir? Di akhir. Munculnya di akhir, munculnya tibanya penyesalan itu di akhir daripada kehidupan kita. Sedangkan ahli ibadah, para ulama, jajaran para sahabat, ketika mendekati ajal mereka masih menyesal. Tapi jangan kita remehkan bagaimana kualitas daripada ibadah para sahabat. Ini luar biasa, nah, ada tandingannya kita. Karena jelas kata Nabi khairu quruni qarni tsumma alladhi yalunhum tsumma alladhi yalunhum. Sebaik-baik masanya itu adalah masa di zaman Nabi. Berarti ada sahabat di sini. Setelah itu masa para sahabat tabi'in. Apapun yang terucap oleh Nabi, apa kata para sahabat? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami pasti mengamalkan itu. Kalau kita pada saat ini Pak mendengarkan perintah, mendengarkan dakwah dan lain sebagainya, apa yang kita lakukan? Sami'na wa fakkarna. Kami mendengar dan kami pikir-pikirlah dulu untuk melakukan ibadah itu. Nah, ini kan beda kualitas ibadah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aksiru dzikra hadhil lazzat. Maka perbanyaklah mengingat yang namanya pemutus daripada kenikmatan. Ataupun di dalam redaksi hadis yang berbeda, hadim itu yang merobohkan bangunan, ya seperti itu. Maka ada bangunan baru, ada kehidupan baru, tapi di alam yang berbeda. Maka diawali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aksiru itu fi'lul amal, ditujukan kepada orang banyak, tidak terfokus kepada orang tertentu saja. Baik ia dalam kondisi sendiri, baik ia dalam kondisi berjamaah, tetap kita bukan dianjurkan, bahkan karena itu termasuk bagian dari fi'lul amri yadullu alal wajib. Maka kebanyakan perintah yang muncul yang datang dari Nabi itu mengarah kepada kewajiban. Berarti kita wajib memikirkan yang namanya kematian. Bukan memikirkan saja, tapi ada kekhawatiran di hati kita, ya Allah, mungkin besok aku sudah meninggal dunia dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau kita lihat bahasa aksiru ini bukan hanya ditujukan kepada umat manusia saja,
Tapi setiap yang bernyawa ataupun yang memiliki ruh, siapa saja yang memiliki ruh itu? Apakah hewan punya ruh? Hewan itu tidak punya ruh, Pak. Tapi dia makhluk hidup. Mati-mati saja, tidak ada ajaran tertentu. Terkadang satu kandang dipotong, selesai. Karena Allah hidupkan makhluk hewan itu sebahagian yang dihalalkan untuk konsumsi daripada umat manusia. Berarti kematian itu menghampiri seluruh daripada makhluk hidup yang memiliki ruh. Siapa saja? Umat manusia, jin, kemudian malaikat. Para malaikat juga akan ada masanya mereka dimatikan oleh Allah. Siapa malaikat terakhir yang dimatikan oleh Allah? Ya malaikat maut. Karena malaikat maut ini sudah habis umat manusia, sudah habis daripada makhluk jin, dimatikan oleh malaikat maut. Maka gilirannya adalah para malaikat yang lain. Baru terakhirlah malaikat maut dimatikan oleh Allah dengan perantaraan ia cabut diri sendiri atas perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah tersisa kehidupan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketika ada mengatakan malaikat itu tidak mati itu ya, karena memiliki kehidupan ya, juga dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang namanya mati sama ada ia manusia, sama ada ia jin, begitu juga dengan para malaikat. Berarti jin itu sama persis dengan kehidupan manusia, sama dengan kita, tapi alam yang berbeda. Ada alam nyata kita, ada alam jin. Jinnun, makna junnun itu halus, tidak terlihat oleh panca indera kita, tidak teraba oleh panca indera kita. Maka kalau ada di antara bapak-bapak yang sering termenung ataupun melotot matanya, menerawang daripada jin, terkadang kan ada di masyarakat kita, oh di sebulan bisa melihat jin. Itu pada hakikatnya bukan kelebihan, itu kekurangan itu, karena gangguan daripada jin yang ada di dalam dirinya. Berarti jin itu bisa mengganggu ataupun merasuki daripada manusia. Berarti kalau bapak sering melihat hal-hal yang aneh, kemungkinan besar di dalam tubuh bapak banyak yang aneh juga. Itu saja kesimpulannya. Ya, seperti itu. Maka tidak ada yang terkenal bisa menerawang. Kenapa bisa seperti itu? Ini turun-temurun. Karena dulu memang bisa jadi orang-orang tua kita, kakek buyut kita berkawan ataupun menjadikan khadam jin ini, sehingga jin itu jadi balas dendam dia ketika meninggal. Orang ini ia cari sanak saudara daripada kita. Untuk apa? Untuk diganggu. Berarti jin itu juga memiliki kehidupan. Mereka menikah, berkeluarga, ada kehidupan syariat itu. Ada kehidupan syariat kepada mereka, diwajibkan sholat, zakat dan lain sebagainya. Tinggal lagi yang perlu kita pahami adalah alamnya berbeda. Ada alam jin dan juga ada alam manusia ataupun alam. Bapak Ibu yang muliakan Allah, aksiru dzikra hadhil ladzat. Apa itu hadhil ladzat? Pemutus daripada seluruh kenikmatan al-maut, yaitu kematian, kata Rasul. Kalau kita lihat di dalam surat Al-A'raf, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajalnya datang, maka tidak ada kata untuk ditangguhkan, tidak ada permohonan untuk disegerakan ataupun ditangguhkan. Ada. Itu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini serasi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diceritakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Man ahabba ayyabsuta lahu rizqahu wa yunsa'a lahu atharuhu falyasil rahim. Barang siapa yang menginginkan usianya, rezekinya Allah tambahkan, usianya Allah panjangkan, maka lakukanlah silaturahim, fasil rahim.
hubungan tali persaudaraan sesama muslim. Apakah boleh kita menghubungkan tali persaudaraan dikarenakan dia tetangga tapi non muslim? Boleh saja. Ya, kita saling menghormati dalam artian saling menghargai, toleransi. Dalam artian toleransi itu maknanya sederhana, tidak mengganggu mereka melaksanakan ibadah masing-masing. Itu toleransi. Bukan kita ikut campur dengan pelaksanaan ibadah mereka. Oh, mereka beribadah, kita yang sibuk. Ya silakan, tetangga kita non muslim nak beribadah, jangan ganggu, berdosa, haram hukumnya mengganggu mereka dalam beribadah. Ya, tapi bukan mencampur aduk itu. Ibadah mereka datang, ibadah mereka kita, ini keterlaluan seperti itu. Ya, kelemahan dalam memahami toleransi. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana tadi perlu kita meluruskan, bagaimana pandangan jumhur ulama? Barang siapa yang ingin rezekinya Allah tambahkan, barang siapa yang ingin ajalnya ataupun usianya Allah tambahkan, maka hubungkanlah tali persaudaraan. Nah, makna daripada hadis ini, pandangan jumhur ulama, bukan secara kuantitas rezeki itu bertambah, bukan secara kuantitas usia kita tambah, tapi secara kualitas. Ini yang berbeda. Kalau kuantitas itu berkaitan dengan adat, berkaitan dengan jumlah bilangan masa, tapi kalau kualitas itu berkaitan dengan mutu, berkaitan dengan mutu. Berarti diuraikan oleh para ulama sesuai dengan ayat tadi. Ayat apa? Tidak akan ditangguhkan usia seseorang dan tidak akan dimajukan walaupun hanya sesaat. Tapi kalau kita bersilaturahim, otomatis usianya bertambah 1 tahun. Silaturahim lagi ke sebulan sana, usia kita bertambah lagi yang kedua tahunnya, seperti itu. Berarti kontradiktif dengan ayat tadi. Ketentuan ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya Bapak Ibu, di sini terjadi khilaf, dua pandangan. Yang pertama mengatakan memang secara hakikat bertambah daripada rezeki itu. Tapi jumhur ulama berpandangan bukan bertambahnya usia, bukan bertambahnya daripada rezeki, tapi yang bertambah itu adalah kualitas daripada usianya. Makin berkah sisa daripada usia, makin berkah harta yang dia punya. Beda harta berkah dengan yang tidak berkah. Harta yang berkah dengan yang subhat saja berbeda, apalagi dengan harta haram. Orang yang memiliki harta banyak diperoleh dengan cara nyolong, dia tidak akan bisa menikmati daripada harta itu. Tidak bisa, Pak. Tidurnya saja nggak nyenyak. Pokoknya besok ketahuan, datang pula KPK. Nah, ini salah satu tanda harta yang tidak berkah. Tapi kalau harta kita berkah luar biasa, berkualitas dia, ziyadatul khair, dengan perantaraan harta itu bertambah kebaikan-kebaikan kita. Maka terkadang ya, orang yang menyimpan harta ya bingung juga dia kalau disimpan di bank ketahuan, jadi bagi ke orang ketahuan, maka bisa jadi di dalam rumahnya itu dibuat suatu ruangan tempat emas seperti itu. Dicerita ya, tidak ada kaitannya dengan kondisi di Indonesia ya. Dibuat sebuah ruangan dan lain sebagainya, bingung sendiri. Apakah orang ini bisa menikmati hartanya? Tidak bisa. Siapa yang paling terkaya sekarang di dunia? Elon Musk, ya, pencipta mesin Tesla, ya. Apakah dia bisa mati dari hartanya? Tidak bisa. Kalau kita lihat, ya jangankan menikmati hartanya, tidur saja tidak ternikmati oleh dia. Kebanyakan orang-orang kaya di luar sana yang beragama, yang tidak beriman, harus melalui perantaraan pil tidur dulu. Ya, dia mengkonsumsi pil tidur baru bisa tertidur. Nikmatnya di mana? Maka sering kita sampaikan, jauh lebih senang dan juga lebih menikmati orang Tanjung Pinang daripada orang-orang Amerika, daripada orang Eropa. Orang Tanjung Pinang, Pak, ya belum saatnya tidur sudah tidur. Ini saya ngantuknya itu nikmat itu, Pak. Maka kalau ada orang tua kita ngantuk nikmat, lanjutkan ya. Kami nggak akan bangunkan. Kita tentunya nggak bisa bangun sendiri kan susah.
Tapi mudah-mudahan Allah perpanjang daripada usia kita, maknanya berikan tambahan keberkahan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan daripada Abu Darda menceritakan tentang hadis tadi, berarti harta itu dikarenakan ziyadatul khair. Salah satu bentuknya adalah bertambahnya keberkahan dalam harta. Ayyabsutallahu fi rizqi, ketika seseorang sudah meninggal dunia, masih ada potensi kebaikan dari harta yang dia punya tadi walaupun dia sudah meninggal dunia. Ini hakikatnya yang dimaksudkan oleh Nabi. Kita sudah meninggal dunia, tapi dengan harta kita masih datang kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah. Dikarenakan apa? Dikarenakan harta kita wakafkan, kita infakkan, kita sedekahkan. Satu contoh, mungkin Masjid Firdaus ini kira-kira membutuhkan apa ya? Mungkin membutuhkan pergantian sejadah, membutuhkan mukena dan lain sebagainya. Ini bagian daripada hartanya. Ketika ibu membeli mukena yang berkualitas kemudian diletakkan di masjid, kita meninggal dunia, setiap orang yang memakai daripada benda itu sampai kebaikan kepada orang ini walaupun sudah meninggal dunia. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi, berkahnya daripada harta itu. Maka kalau mengantarkan ke masjid, jangan benda yang sudah lama tidak dipakai di rumah. Ini kayaknya mau kena dulu ini, ya. Ketika nikah dengan abang nih kan, jangan dipakai. Warnanya saja sudah mulai kurang dia, sudah mulai luntur sudah. Dibawa ke masjid digantungkan, apakah memiliki potensi kebaikan, punya juga, dapat pahala juga, tapi sedikit. Kenapa? Karena orang yang sholat ke masjid juga, dia memilah-milih mukena juga. Ini kebiasaan kaum ibu ya, kalau kaum bapak kan nggak mungkin. Nah, sarung pun jarang, takutnya kalau sarung disediakan nggak balik-balik, pakai sarung pun nggak balik seperti itu. Ya, kebanyakan ya biasanya kalau di Indonesia disediakan oleh masjid berupa fasilitas minyak wangi. Ini tidak akan aman, dalam artian banyak yang berbaik sangka. Alhamdulillah masjid menyediakan parfum yang boleh dibawa, padahal sudah bertuliskan di situ dipakai boleh, jangan dibawa. Baru satu pekan minyak wangi satu lusin sudah habis. Nah, siapa yang bawa? Nah ini kalau berkaitan daripada benda yang lain, ini berkahnya daripada harta itu. Kalau kita letakkan, cari barang yang memang bagus, letakkan di masjid, orang yang sholat juga melihat kira-kira mana yang nyaman untuk dia. Maka dua pahala yang pertama karena mewakafkan, mensedekahkan barang itu. Yang kedua adalah karena ada orang yang setiap kali waktu sholat dia memakai daripada barang itu. Contoh kalau mungkin kipas angin, ya setiap orang menikmati daripada ya angin yang berhembus daripada kipas angin itu, membuat kenyamanan dalam pelaksanaan ibadah sholat. Ini salah satu tanda berkahnya harta, berkahnya ya apa yang kita punya. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah wa yus'alu fi atharihi, dan Allah tampakkan daripada kehidupan ataupun usianya. Usia yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah tambah kebaikan, tambah berkah daripada hidupnya, lebih bermanfaat kepada orang lain. Karena jelas kata Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik daripada kalian wahai umatku, wahai umat manusia, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau kebalikan daripada itu, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, tidak suka melihat orang lain nyaman. Itulah salah satu sumber datangnya penyakit dalam diri kita. Sibuk memikirkan apa yang dipunya orang lain, biarkan, itu adalah rezeki dia. Terkadang tetangga beli motor, beli mobil, seorang ibu mereneng ke suaminya. Ini biasanya ibu-ibu ini, ya, tapi tidak ibu-ibu yang di masjid kita, ibu-ibu di luar. Menuntut daripada suaminya untuk membelikan hal yang sama. Ini yang mungkin muncul penyakit. Maka apa yang kita punya itu adalah hak kita. Apa yang kita punya, yang kita doakan itu adalah mudah-mudahan berkah. Ya, salah satu contoh usia yang berkah itu ketika orang ini sudah meninggal dunia, masih dikenang jasanya, masih dikenang jasanya.
Contoh, ratusan tahun sudah meninggal dunia ulama besar namanya Imam Asy-Syafi'i, meninggalnya di Mesir ketika berpindah dari Baghdad, Irak, kemudian pindah ke Mesir, meninggal dunia. Sampai sekarang karya-karyanya masih dipakai oleh jutaan orang. Tuntunan daripada ibadahnya masih dijadikan sebagai pedoman oleh jutaan orang. Tetap bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi tetap membutuhkan penjelasan daripada hukum itu. Ini salah satu contoh usia berkah. Walaupun sudah meninggal dunia, tapi tetap masih ada kebaikan itu mengalir. Yang pula kita terpikir terlalu motivasi, hari ini saya akan silaturahim 2 tempat biar usiaku bertambah 2 tahun tadi. Besok ternyata meninggal dunia. Mana yang bertambah? Berarti yang kita doakan, ya Allah, jadikanlah sisa daripada usiaku ini adalah lebih berkah daripada sebelumnya. Ini yang selalu kita doakan, sehingga hidayah itu, petunjuk itu bertahan di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamanninna ahadukumul mauta lidurri nazala bihi, maka tidak boleh seseorang bercita-cita untuk disegerakan matinya dikarenakan kesusahan yang ia alami. Terkadang kan kita terkena penyakit, ya Allah, aku tak kuat lagi menahan sakitnya, matikan sajalah. Itu tidak boleh. Ini sesuatu yang diharamkan. Karena itu kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki kesusahan, berarti tidak boleh meminta kesusahan itu untuk mematikan kita. Tapi yang kita doakan, ya Allah, angkatlah daripada kesusahan ini di dalam kehidupanku. Ini boleh. Tapi karena terkadang memang ya sudah frustasi, sudah kemana-mana berobat, tak kunjung sembuh. Maka orang ini terkadang frustasi, capek ya Allah untuk berobat ini. Kenapa tidak mati-mati? Terkadang anaknya yang berpikir seperti itu. Saya sudah letih nih ngurus orang tua ini, kok enggak selesai-selesai juga. Padahal itu Allah berikan potensi kebaikan untuk kita. Kalau sudah meninggal dunia, tidak akan balik lagi. Kalau sudah pergi, baru muncul penyesalan, ya Allah, kenapa begitu cepat engkau panggil daripada orang tua aku belum bisa berbakti kepada dia. Tapi ketika hidup, itulah gangguan daripada setan. Setan itu tujuannya adalah untuk mengkat seseorang itu mendapatkan kebaikan daripada perilaku itu tujuan utamanya. Suatu saat nanti iblis ini juga akan dimatikan oleh Allah, tapi sudah perjanjian dulu. Ya, perjanjiannya seperti apa? Allah berikan tangguhkan daripada ajal iblis ini sampai hari kiamat. Sudah iblis itu Allah matikan. Nomor 1, iblis doang. Tapi kalau jin yang lain sama dengan kita, Pak. Jangan pula kita berpikir jin itu juga tidak mati. Jin itu nanti hari kiamat baru mati. Tidak, yang tidak mati itu sampai nanti hari kiamat cuma 1, iblis. Ini adalah dedekot daripada jin, sama dengan manusia. Keturunan daripada umat manusia itu dari siapa? Dari Adam alaihissalam. Berarti keturunan jin itu adalah dari siapa? Dari iblis, laknatullah. Tapi bukan berarti jin itu tidak ada yang muslim, Pak. Banyak juga jin muslim itu yang bertempat tinggal di masjid, tempat-tempat yang baik, itu jin muslim. Mereka melakukan ibadah sholat juga. Tapi jangan pernah Bapak tunggu mereka biar datang, tidak kelihatan, Pak. Karena tadi alamnya 2 hal yang berbeda. Berarti seseorang tidak boleh bercita-cita untuk disegerakan kematiannya, tidak boleh. Kemudian yang kedua disampaikan oleh Rasulullah SAW, fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kana hayatun khairan li wa tawaffani ma kana al-wafatu khairan li. Yang boleh kita lakukan, ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan itu lebih baik daripada kehidupan, dan matikanlah aku jika mati itu adalah lebih baik di akhir daripada kehidupan. Nah, ini doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan ini lebih baik, menambah kebaikan di dalam kehidupanku, dan engkau jika hendak mematikanku,
maka matikanlah aku jika kematian itu adalah baik di dalam daripada akhir kehidupan. Nah, ini makna daripada doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan permulaan daripada pembahasan kita pelajaran hari ini dapat menambah keilmuan kita dan selalu memikirkan ataupun mengingat yang namanya kematian. Ketika hendak melakukan maksiat, aku khawatir nanti ketika dalam pelaksanaan maksiat itu Allah pisahkan ruh dengan jasad kita, Allah matikan kita. Ini perlu kita perhatikan dan juga perlu kita pikirkan, baik di dalam kondisi sendiri, bersama dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam waktu kita akan melanjutkan kajian kita yang membahas tentang pembahasan ini. Ada waktu kita 10 menit lagi ya, karena 58 ya, 5.58 terbitnya kita tangguhkan 5 menit ya, kurang lebih jam 6:05 kita sholat syukur. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kemanakah ruh setelah pisah dari jasad? Ya. Yang kedua, perbedaan alam barzakh antara manusia yang dulu dengan sekarang itu kan nanti kiamatnya berbeda waktu alam barzakh. Itu bagaimana? Terus yang ketiga, bolehkah kita bersama dengan jin muslim? Misalnya dengan main julangkung itu kan bisa datang itu untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelangkung datang dari jemput pulang kaki antar gitu ya, datang pula ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan proses perjalanan ruh. Ini panjang prosesnya. Ketika seseorang hendak sakaratul maut, sakaratul maut itu namanya sekarat antara hidup dengan mati, sakaratul maut. Proses pencabutan ruh daripada jasad seseorang dimulai dari ujung kaki, dicabut oleh malaikat maut. Maka kalau kakinya diraba sudah mulai dingin, ini tidak ada harapan lagi. Tapi bukan berarti ruangan itu karena pakai AC ya, ini kok dingin kaki bapak ya. Nanti nggak ada harapan. Kayaknya kaki kita dingin semuanya. Ya, tapi bukan dikarenakan proses itu, dikarenakan jauh itu kan karena cuacanya. Sudah terpisah sampai keluar dari pegunungan. Nanti dibahas dalam pembahasan itu bagaimana kondisi daripada jasad seseorang itu. Ada yang jidatnya berkeringat, ada yang matanya belalak. Kalau jidatnya berkeringat, kata Nabi itu salah satu tanda-tanda orang yang soleh. Ya, ada keringat di jidatnya. Ya, tapi matanya tidak belalakan seperti itu. Sudah terpisah, maka setiap ruh yang dipisahkan oleh malaikat maut dari suatu tubuh, apakah dia jin ataupun manusia, maka ruh itu dilaporkan kepada Allah. Nah, naik ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa kata Allah, jika ruh ini adalah ruhnya orang yang soleh, kembalikan ke kuburannya dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai terusik dia dengan ketenangannya, kata Allah. Ini ahli ibadah. Tenang, dikembalikan ke kuburan. Bukan berarti dalam artian hidup balik seperti kehidupan dunia, tapi kehidupan di alam barzakh. Ini dua kehidupan yang berbeda ya. Ini harus kita lakukan karena ini berkaitan dengan akidah. Jangan sampai sesat akidah. Maka kalau dia ahli maksiat, nyampe ke hadapan Allah, campakkan ruh ini ke bumi, kata Allah. Nah, dicampakkan berapa ratus kilo dicampakkan, sehingga yang merasakan hakikat sakit itu kan bukan jasad, adalah ruh, tapi jasad itu yang meninggalkan bekas. Yang merasakan sakitnya itu adalah ruhnya. Maka kalau jasad saja yang disiksa di alam kubur, tidak merasakan siksaan kubur, maka harus dikembalikan ruhnya di situ, biar merasakan sakitnya dan juga biar merasakan nikmatnya di alam kubur itu. Ada permisalan nikmat dalam kubur itu, naumatul arus, tidurlah engkau di kuburan ini, kata Allah, seperti tidurnya arusah. Arusah itu pengantin, ya, pengantin baru. Yang pula termotivasi bapak jadi pengantin lagi ya. Itu tujuannya bukan itu, ya. Karena arusah ini orang pengantin ini pengen 24 jam itu malam. Ini dulu bapak pernah merasakan itu. Dulu, ya, jangan mengulang kembali ya. Dulu
Ini kewajiban betul subuhnya. Baru saja sholat isya sudah subuhnya. Pengen bermain-main dikarenakan baru menikah. Pada hakikatnya bukan baru menikah saja. Ketika sudah tua seperti ini, muka-muka bapak, ya, masih tetap ada anjuran, tuntunan untuk bermesra-mesraan dengan ibu di rumah. Tapi jangan di depan orang banyak pula, ya, seperti itu. Ya. Kalau bisa di rumah dan lain mesra, makin tua harusnya makin mesra, bukan makin renggang. Itu yang pertama. Berarti ruh itu dikembalikan kepada jasad setelah ditubuhnya. Yang kedua, apa ini? Langsung apa? Perbedaan alam barzah antara manusia yang dulu. Perbedaan alam barzah dengan manusia yang dulu. Alam barzah itu kan pemisah antara kehidupan dunia dengan alam kubur. Maka di dalam kitab Ar-Ruh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membahas bahwasanya ruh itu bisa bertemu atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ruhnya orang dulu dua tambah begitu juga yang baru meninggal dunia itu sama posisinya. Ya sama posisinya. Tidak ada yang didahulukan dibangkitkan, diakhirkan dibangkitkan, tidak ada. Kalau sudah terjadi sudah terjadi hari kiamat, baru mereka itu sama-sama dibangkitkan kembali. Ya, dalam kondisi apa? Uratan khufatan ghurla, kata Rasulullah. Uratan itu khufatan ghurla, tidak menutup kepala, tidak ada penutup kepala, tidak ada penutup daripada aurat kita, dan tidak ada alas kakinya. Berarti telanjang bulat sudah. Telanjang bulat. Ya seperti itu. Dan tidak terpikirkan oleh aurat orang lain, pikiran masing-masing. Maka ahli-ahli ibadah itu datang dengan sendirinya. Ya pakaiannya dan lain sebagainya. Ini bagian daripada ahli ibadah. Nah ini tidak berarti berbeda, sama orang-orang dulu dengan orang sekarang, ya, sama-sama. Yang ketiga adalah apakah kita bisa memanggilnya ataupun bertemu dengan jin muslim? Kan jin muslim itu jin baik, ya seperti itu, melakukan kewajiban seperti halnya kita. Ya tetap alamnya berbeda. Ya tetap alamnya berbeda. Maka kalau kita lihat pandangan para ulama, jin itu bisa menerobos yang ke alam manusia, tapi tidak bertahan lama. Menerobosnya seperti apa? Dilogikakan oleh para ulama, ikan itu hidupnya di sungai. Ketika diangkat dari sungai, otomatis ikan ini mengap-mengap. Tidak bisa dia bernapas karena hidupnya di sungai. Begitu juga dengan manusia. Ketika berenang, kita tidak bisa bernapas kecuali menggunakan alat penapas tadi, ya, seperti itu. Maka kita buat berenang itu kurang lebih 1 menit. Begitu juga ilustrasi yang disampaikan oleh para ulama, jin itu bisa menerobos ke alam manusia tapi tidak bertahan lama dengan wujud yang tidak jelas. Sama-sama sudah. Dia merasa sakit, jin itu merasa sakit. Untuk apa dia lakukan itu? Untuk memberikan rasa takut kepada manusia, menakut-nakuti kita. Seperti itu. Nah ini secara hakikat dalam kehidupan jin, baik jin muslim ataupun jin kafir yang tidak bisa bertemu dengan manusia. Tapi yang biasanya mengganggu itu adalah jin kafir yang suka merasuki daripada manusia, yang membuntuti daripada manusia, mengganggu daripada manusia, itu adalah jin kafir. Kalau jin muslim itu tidak seperti kita, melakukan kewajiban juga. Karena Nabi juga berdakwah bukan hanya kepada umat manusia, tapi kepada makhluk jin juga Rasulullah berdakwah. Allah berikan mukjizat kepada Nabi sehingga bisa melihat daripada jin itu untuk mendakwahi daripada jin. Ini banyak cerita kalau kita membahas tentang alam jin. Ya, seperti ada satu kitab yang membahas memang tentang ini, khusus kehidupan daripada makhluk halus atau makhluk jin. Tapi Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau ada yang lain nanti kita selesaikan di tempat yang berbeda lah ya. Dan ada yang perlu kita diskusikan dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang mulia Allah, kita tutup majelis kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.